Kita masih pelayanan, tapi ternyata posisi rohani kita sudah ada di bagian belakang. Dan orang di posisi belakang itu tinggal tunggu waktu dihancurkan oleh Amalek. Itu bicara tentang posisi spiritual. Yang ketiga sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita buka firman Tuhan ya. Kita buka dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat 16, demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Wow! Sorry ya, yang ada sakit jantung, cepat-cepat periksa di luar sana, betul? Karena saya kadang-kadang suka ngagetin. Dikatakan bukan kita yang milih Tuhan, Tuhan yang pilih kita loh. Kita ini orang-orang pilihan Tuhan. Kalau engkau sadar, engkau dan saya adalah orang pilihan Tuhan, harusnya hidup kita beda loh. Pelayanan kita beda, bisnis kita beda, rumah tangga kita beda, dalam sekolah kita beda. Sebagai anak-anak muda kita beda. Sebagai orang tua kita beda. Karena kita orang pilihan Tuhan. Dan yang luar biasa Tuhan katakan firman ini. Yang berkata adalah siapa? Yohanes. Dalam kitab Yohanes. Tapi yang berkata ini adalah Yesus sendiri. Betul. Dan dikatakan aku yang memilih kamu. Betul. Dan supaya apa? Supaya apa yang kamu minta dalam namaku diberikannya padamu. Jadi bukan hanya sekedar dipilih Tuhan untuk iseng-iseng berhadiah. Untuk kau menjadi pribadi yang powerful gitu loh ya. Nah ini orang pilihan Tuhan. Dan yang dikatakan, ini dikatakan kepada apa? Bukan kamu itu siapa? Artinya bukan hanya orang kaya yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya pendeta besar yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya orang yang hebat dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya pejabat tinggi yang dipilih oleh Tuhan. Tapi siapapun engkau di tempat ini, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Itu harus kau aminkan. Karena sekarang banyak orang yang punya penyakit, insecure, tidak yakin siapa nih gua sebenarnya. Apa gunanya gua di dunia ini? Kalau engkau sadar ke orang pilihan Tuhan akan beda hidupmu, betul? Nah apa bonusnya yang Tuhan sudah siapkan bagi orang-orang pilihan Tuhan? Yuk buka privilege yang luar biasa. Matius 22 ayat 4. Dikatakan ia menyuruh, ia itu adalah Yesus. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya katakan kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak-ternak piaraanku telah disembelih, semua telah disediakan, datanglah ke perjawinan kawin itu. Kepada orang pilihan Tuhan kita diajak untuk menikmati semua menu kerajaan Allah. Kalau kita undang, siapa di sini yang sudah menikah? Siapa di sini yang masih jomblo? Siapa di sini yang sudah menikahkan anak? Di sini masih umur 17 tahun semua. Tapi kok mukanya tua-tua saya lihat ya. Saya menikahkan anak tahun 2 tahun yang lalu, betul? Sehebat-hebatnya orang yang paling hebat sekalipun. Mau anaknya presiden, anaknya raja sekalipun. Menunya masih terbatas, betul? Nggak mungkin sampai 1000 menu, nggak mungkin sampai 5000 menu. Terbatas, betul. Mejanya paling sebatas ini ke sini. Tapi menu kerajaan surga itu nggak main-main loh. Semua ada di sana. Apa? Menu makanan sehat, menu untuk penyembuhan, menu untuk rumah tangga yang rukun, menu untuk keberhasil, menu untuk pelayanan, menu keselamatan. Semua ada di sana. Dan Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita orang-orang pilihan Tuhan. Makanya kalau engkau tidak menikmati yang salah siapa? Nggak mungkin Tuhan. Kita yang salah. Karena mungkin kita tidak meresponi dengan benar waktu Tuhan memilih kita. Nah kita akan lihat sekarang ya. Apakah hanya itu saja. Dan yang luar biasa kita tidak perlu bayar. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda. Dunia ini gak ada yang gak dibayar loh. No free lunch. Semua mesti bayar, betul? Halo? Ke toilet aja, masih mending kalau di Indonesia toilet gak bayar. Itu pun kalau toilet di mall mungkin. Tapi kalau engkau sekarang lagi ada di tol, itu pasti bayar 2.000 perak, betul? Di luar negeri, $1, 1 pound. Nah ini dikasih free sama Tuhan. Itulah makanya kalau engkau hanya sekedar Kristen tapi gak mau menjadi orang pilihan Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan, kita sendiri yang rugi. Karena disediakan Tuhan menu yang luar biasa tapi engkau tidak memilihnya, betul? Dan yang lebih luar biasa lagi ada dikatakan apa? Yang ngomong ini Yesus. Kalau yang ngomong ini pendeta, yang ngomong ini sekarang Ibu Indri, bisa gak Om Do? Bisa. Karena sekarang banyak pendeta omon-omon, betul? Apa omon-omon? Gak tahu omon-omon. Pendeta hanya tukang jual kecap. Banyak sekarang tukang jual kecap di mimbar, betul? Tapi dia ngomong Yesus. Dan omongan Yesus ya dan amin. Tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah dikatakan tadi kita orang pilihan Tuhan. Tapi ternyata kenapa nggak semua menikmati menu Tuhan? Kenapa hanya cuma jadi penonton? Karena Kristen penonton banyak di akhir zaman ini. Ya, kau bayangkan kalau kau nonton. Siapa yang nonton kemarin? Indonesia lawan Australia. Malu-maluin ya. Saya tuh suka bola. Tapi entah kenapa saya nggak nonton kemarin, betul ya.
Bukan gara-gara ganti dia punya pelatih, betul? Saya suka bola. Ayah saya dulu punya bola namanya Paredetex. Kalau nonton bola itu aku lebih rame daripada orang rame, betul? Ya, kalau saya nonton bola tuh semua ya, bahkan sampai apa tuh namanya Piala Dunia. Saya paling suka nonton Piala Dunia. Dan kalau Piala Dunia, suami saya nggak terlalu suka bola. Saya suka kalau sudah Piala Dunia dan itu kalau lagi main di Qatar atau main di negara lain, itu kan perbedaan waktu cukup panjang. Jadi main bolanya jam 2 pagi, jam 3 pagi, betul? Aku sudah siapkan semuanya. Obat nyamuk, popcorn, sate, semua aku udah siap. Jadi kalau pas main, yes, aku begitu. Ayah saya punya bola. Saya makanya suka bola. Satu kali waktu itu Indonesia lawan Malaysia, betul. Nah saya masih ingat waktu SEA Games ya. Indonesia mau masuk ke semifinal. Bayangkan kalau menang itu masuk ke final Indonesia. Pas malam minggu saya mau nonton, saya sudah siapkan semuanya. Suamiku ajak aku makan keluar karena malam minggu. Dan saya istri yang tunduk pada suami dalam segala hal. Dalam hati, aduh please deh, kenapa diajak malam minggu, kan ajak malam Sabtu bisa. Tapi berhubung karena saya tunduk pada suami, oke lah Pak. Tapi waktu makan steak pun udah seperti makan bola saya. Rasanya aduh lamanya, makin saya cepat minta makannya, suami saya makin lama pulih. Dan pas waktu masuk ke rumah, itu pas baru Indonesia kalah 1-0 dengan Malaysia. Coba kalau ada saya, kan saya doakan, butakan mata Malaysia, butakan Tuhan. Buta beneran, betul? Nah, kalau kau hanya jadi penonton, sehebat-hebatnya juga menang Indonesia, kita gak dapat pialanya. Maka demikian juga Kristen penonton. Orang lain menikmati menu Tuhan. Tapi kita gak menikmatin. Apakah Tuhan pilih kasih? No. Kenapa? Karena kita punya respon yang salah. Nanti kita akan lihat dalam hidup ini hanya ada 2 orang. Hanya ada 2 jenis. Bukan karena gereja GBI atau gereja GBT. Bukan karena sekarang orang kaya atau miskin. Bukan karena engkau cantik atau engkau jelek. Bukan karena engkau six pack atau apa? Hah? Atau apapun namanya, bukan. Tapi orang yang meresponin pilihan Tuhan dengan tidak. Karena akan kelihatan beda hasilnya. Jadi di sini kita akan pilih. Putuskan hari ini, engkau mau menjadi orang yang masuk pilihan Tuhan dengan respon yang benar atau yang tidak. Nah kita akan lihat hari ini ada 2 contoh di Alkitab. Yang ditunjuk menjadi orang pilihan Tuhan. Dua-dua dipilih oleh Tuhan, tapi endingnya berbeda. Jangan sampai kita termasuk ending yang tidak menyenangkan nanti akan kita sampaikan. Nah 2 orang pilihan Tuhan. Semua di tempat ini yang hadir hari ini semua orang pilihan Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi kenapa yang lain berbeda dengan yang lain? Nah kita lihat kenapa. Makanya kita lihat hari ini kita akan belajar dari 2 pribadi ini. 3 ciri khas yang melekat pada orang pilihan Tuhan. Yuk yang pertama. Hakim-Hakim 4 ayat 4. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Waktu engkau baca ini. Apa yang kau dapat? Orang pilihan, nanti kita akan lihat di sini ada Deborah, ada Barak. Kita akan lihat, 2 orang pilihan Tuhan loh. Tapi mereka beda total. Makanya jangan sampai engkau ikut aliran Barak. Deborah kita pelajari. Nah waktu engkau baca pertama dikatakan Deborah ini. Siapa dia? Dikatakan pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Yang pertama waktu engkau baca ini, apa yang kau dapat? Ternyata ciri khas orang pilihan yang pertama adalah apa? Kita multifungsi person. Engkau bisa melakukan banyak hal. Maka jangan pernah batasi dirimu, aku gak bisa bikin apa-apa. Siapa bilang? Deborah dikatakan hakim. Deborah dikatakan juga apa? Istri Lapidot. Deborah juga dikatakan adalah apa? Adalah apa? Halo? Adalah hakim. Dan yang kedua dikatakan adalah nabiah. Dikatakan ketiga adalah istri Lapidot, betul? Kita ini multifungsi. Kalau engkau sadar dirimu siapa, engkau tidak akan jadi pribadi yang tidak insecure. Tidak secure ya. Kenapa? Karena kita memang berbeda dengan dunia. Coba kita buka lagi. Mazmur 139 ayat 14. Ini adalah perkataan daripada seorang Daud. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang apa kau perbuat. Dan jiwaku benar-benar menyadarin. Luar biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, ciri khas daripada orang pilihan Tuhan itu percaya dirinya kuat. Tidak ada orang pilihan Tuhan yang minder. Dari mana ketahuan orang minder? Kelihatan. Kalau diajak ngomong gak pernah lihat mata. Misal saya ajak ngomong. Siapa namanya? Ya, adik namanya siapa? Hans. Kalau saya ngomong sama Hans kan lihat mata, betul? Ini berarti orang yang gak minder. Tapi kalau diajak ngomong orang, gimana kabarnya? Iya gitulah. Kita tuh orang pilihan Tuhan. Minder bukan daripada Tuhan datangnya. Minder gak sama dengan rendah hati loh. Rendah diri itu sama dengan sombong. Dulu saya orang yang minder. Kenapa saya minder? Awalnya saya orang yang percaya diri banget. Kenapa bilang? Karena saya orangnya cukup pintar, ibu-ibu, bapak-bapak. Sekolah saya luar biasa loh cepatnya. S1 di Indonesia berapa tahun? 3 tahun, betul? Saya setahun setengah. Kenapa? Karena IP saya 4,0.
S2 saya setahun setengah. S3 saya juga hampir 2 tahun. 6 tahun beres semuanya. Berarti orang pintar, betul? Saya sombong dulu. Oh, kalau ngeliat orang tuh datar, lumah cetek, nggak ada papanya. Dulu saya sombong. Tapi waktu Tuhan proses hidup saya, itu saya betul-betul sampai dari atas jatuh ke bawah. Bam! Akhirnya saya minder. Ketemu dengan kakak-kakak saya yang sangat-sangat diberkatin. Mindernya luar biasa. Kalau foto keluarga, semua foto. Kakak saya kalau foto itu sanggulnya 5 km tingginya. Karena istri pejabat, betul? Berliannya besar-besar. Sementara saya, suami saya pernah masuk penjara. Saya punya rumah tipe 21. Anak-anak saya tidak turun angkot. Aku minder setiap ketemu keluarga. Duduk paling samping. Kalau di foto pun saya agak gini dikit. Biar gak kelihatan, hanya kuping saya yang kelihatan. Waktu engkau minder, yakin kau orang pilihan Tuhan. Halo, dunia mengatakan kau jelek. Tapi katakan Tuhan apa? Waktu Tuhan menjadikan manusia, sungguh amat sempurna. Artinya kita perfect di mata Tuhan. Jangan kau dengar pendapat manusia. Kata Tuhan, kita adalah spesial. Nah dikatakan Daud, katakan kejadianku dahsyat. Padahal kalau pikir-pikir Daud ini gak dianggap oleh papa mama, gak dianggap oleh istrinya, gak dianggap oleh abang-abangnya, bahkan gak dianggap oleh mertuanya, bahkan gak dianggap oleh anaknya sendiri. Tapi dia berkata kejadianku dahsyat. Makanya akibat dia tidak minder, Tuhan pilih dia dulu, Tuhan pakai dia luar biasa. Hari-hari ini yakinkan dirimu, kalau engkau yakin kau orang pilihan Tuhan, tidak ada kata minder. Lihat kanan kiri. Hari ini gua tidak akan minder lagi, bilang. Ayo. Mana istri-istri yang sudah tua? Angkat tangan. Karena istri-istri tua itu kadang-kadang suka minder, betul? Apalagi kalau melihat suaminya, misalnya kalau melihat ada perempuan cantik. Dikata begitu. Dulu saya orang yang gak percaya diri. Suami saya ganteng. Udah ganteng, Harley Davidson. Udah gitu, badannya six pack. Dan tinggal di Bandung. Di Bandung, tembok aja cantik. Karena makan lalap, betul? Ya. Makanya kalau udah cewek-cewek deketin, saya langsung udah minder luar biasa. Langsung saya pulang, udahlah, pulang. Begitu seperti itu. Rugi sendiri, betul? Pada suami saya gak ada bilang apa-apa, aku yang minder sendiri. Tapi kalau engkau sadar kau pilihan Tuhan, itu kata-kata minder tuh coret tuh dalam hidup kita. Amin. Dan orang minder tuh kelihatan, cara nyanyinya pun mantep. Cara menyembahnya pun mantep. Cara bekerja pun mantep. Cara berjalan pun mantep. Wah, juta gentar. Gak misalnya kok jalan. Nanti tukang parkir tanya, gimana tadi firmannya? Gitu-gitu aja lah. Itu bukan orang yang mantap. Orang pilihan Tuhan beda, orang bisa lihat gila ya. Caranya ngomong, caranya menyembah, caranya bekerja. Karena dia tahu orang pilihan Tuhan. Kita punya multifungsi, engkau bisa lakukan apapun, terutama wanita. Mana wanita sini? Yes, wanita. Saya waktu sekolah di Amerika, saya masih ingat, itu anak saya masih kecil. Jadi sambil kasih susu, sambil goreng, sambil belajar. Bisa, bisa. Hanya seringkali kita membatasi diri, kita bilang nggak bisa. Bukan masalah nggak bisa, nggak mau. Maka bilang di tempat ini, yang malas tuh bertobat lah, bilang ayo. Ayo, ibu-ibu, udah tahu laki lu gajinya pas-pasan, kerja. Kerja apa aja bisa sekarang, orang sekarang kerja gak perlu buka toko. Engkau hanya cuma jual online pun kalau engkau mau, semua bisa kau lakukan. Karena anak Tuhan tuh beda, you can do anything. Ada manusia gak di sini? Ini mau ajak saya berantem ya? Aku dari Bandung jauh-jauh loh. Besok pagi sudah pulang jam 5 pagi. Jam setengah 4, jam setengah 5 mesti udah ke airport. Ya. Nah, oke. Yang pertama dikatakan tadi adalah multifungsi. Betul? Multifungsi. Betul? Coba buka satu lagi, Daniel 1 ayat 20. Dan tiap-tiap hal yang memerlukan kebijakan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapati bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Tidak main-main, kita punya hikmat luar biasa loh. Anak Tuhan itu di tengah pandemi sekalipun engkau bisa punya hikmat. Bukan masalah karena punya warisan buat engkau bisa berhasil dalam bisnismu. Hikmat Tuhan. Orang yang melayani pakai hikmat marifat itu akan beda pelayanannya. Orang yang berbisnis pakai hikmat Tuhan akan beda bisnisnya. Makanya orang bisa bilang, kok bisa ya dia ya? Yes, karena kita orang pilihan Tuhan. Maka jangan pernah bilang saya gak bisa apa-apa. Saya bodoh, enggak. Yang bodoh itu kata iblis, kata Tuhan kau luar biasa. Amin. Nah itu yang pertama, betul? Nah yang kedua, Hakim-Hakim 4 ayat 6 dan 7. Ini ciri khas daripada orang pilihan Tuhan. Yang pertama tadi adalah apa? Tidak minder. Percaya diri, karena dia dahsyat di mata Tuhan. Amin. Orang yang percaya diri itu kelihatan dari gayanya. Mau coba gak buktikan? Mau coba gak buktikan? Mau ajak berantem? Beda, nanti cara nyanyinya beda. Cara ngomongnya beda. Cara melayaninya beda, cara bekerjanya beda. Yang kedua, Hakim-Hakim
4 ayat 6 dan 7. Ia menyuruh manggil Barak bin Abinoam dari Kades daerah Naftali. Lalu berkata padanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju gunung Tabor dengan membawa 10.000 Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-kereta dan pasukan-pasukan menuju engkau ke gunung Kison. Aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Yang kedua, ciri khas daripada orang pilihan Tuhan itu pasti suka membawa pengaruh yang baik pada orang lain. Motivator, influencer. Influencer bukan baru sekarang. Ini dikatakan Deborah, dia bisa bawa. Dia bukan orang yang gila panggung sendirian. Kalau engkau hanya all about you, ada yang salah dengan kita. Kalau engkau berhasil, engkau juga pengen temanmu berhasil. Kalau engkau maju, engkau juga pengen temanmu maju. Ini orang-orang pilihan Tuhan, gak bisa hanya cuman hebat sendirian. Dia pengen aja, ayo. Kalau gue bisa, lu juga bisa. Kalau gue diberkatin, lu juga bisa diberkatin. Ayo, cari Tuhan. Itu Deborah. Jadi kalau engkau hanya, yang penting kan cukup saya aja Bu Indri. Itu bukan orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan gak tahan untuk tidak membawa orang-orang lain kepada Tuhan juga. Bagaimana dengan kita? Kalau engkau hanya all about you. Engkau dipakai oleh Tuhan, hanya pengen panggung sendiri, pengen spotlight sendiri. Ada yang salah dengan kita. Kita pasti pengen orang lain juga harus seperti yang kita alamin. Dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Itu ciri khas daripada orang pilihan Tuhan. Tidak all about me lagi, betul? Nah bayangkan sekarang kalau anak-anak Tuhan bersatu. Gereja bersatu, rumah tangga bersatu. Itu Sisera pasti kita kalahkan. Sisera itu 900 kereta kuda. Ini bicara tentang masalah dalam kehidupan di dunia ini. Masalah apapun kita bisa selesaikan waktu anak Tuhan bersatu. Ada manusia nggak di sini? Suami istri mana? Suami istri, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau nggak angkat tangan suaminya diambil atau istri diambil Tuhan hari ini. Dalam rumah tangga, kalau ada kesatuan, saling support system itu penting. Kalau engkau saling support, bukan saling menyalahkan, bukan saling memojokkan, di sana ada kekuatan yang luar biasa. Kalau gereja bersatu, kalau gereja di Indonesia ini bersatu, nggak gontok-gontokan, Indonesia terjadi transformasi. Tapi yang ada di dunia ini sekarang, gereja gontok-gontokan, gerejaku paling besar daripada yang lain, gerejaku paling hebat daripada yang lain. Itu bukan ciri khas orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan itu berangkul. Ayo, kita sama-sama. Bagaimana dengan kita? Dikatakan Deborah aja. Nah pertanyaan, bagaimana dengan seorang Bagaimana dengan seorang Barak? Tuhan, Deborah respon. Deborah antusias. Saya mau tanya, apakah Barak juga respon? Dia respon, tapi responnya standar. Deborah bilang, ayo! Dia udah semangat nih. Ayo Barak, kita akan hancurkan musuh-musuh kita. Kita pasti bisa, betul? Sama juga seperti siapa? 2 pengintai. Ada 12 pengintai, tapi 2 pengintai yang berkata, kita pasti menang. Tapi yang 10 bilang apa? Kita pasti mati, kalah, belalang, karena musuh kita besar. Orang-orang pilihan Tuhan tuh gak pernah pesimis. Orang pesimis bukan orang pilihan Tuhan. Orang pilihan Tuhan tuh optimis dalam segala apapun. Itu orang pilihan Tuhan. Siapa bilang saya gak punya masalah? Masalahnya banyak. Tapi kalau engkau pesimis, engkau sudah kalah sebelum perang. Halo, bukan masalah musuhnya kebesaran, tapi kita sudah optimis dulu. Kayaknya gak mungkin ya, kayaknya kita kalah ya, kayaknya kita hancur ya, kayak kita binasa. Gak seperti itu. Musuh sebesar apapun, Yesus jauh lebih besar daripada masalahmu. Itu orang pilihan Tuhan. Ya semut tangan. Optimis, betul? Nah tapi dikatakan oleh seorang Barak. Hakim-Hakim 4 ayat 8. Jawab Barak pada Deborah. Jika engkau turut maju aku pun turut. Tapi jika engkau tidak turut aku pun tidak turut. Saya mau tanya. Apa ini? Jawaban orang pilihan Tuhan. Kalau orang pilihan Tuhan yang merespon dengan benar. Dia pasti optimis. Tapi Barak standar. Rata-rata dengar firman masuk kanan keluar kiri. Masuk kanan keluar kanan. Itu bukan orang pilihan Tuhan. Kalau orang pilihan Tuhan, apapun firman yang kau dengar hari ini, apapun rema yang kau dapat, yes, amin Tuhan. Waktu saya bertobat, saya masih ingat tahun 1999. Waktu itu terus terang hidup saya gak benar, bapak-bapak, ibu-ibu. Ini dulu orang yang coret, bukan orang pilihan. Tuhan pilih, tapi aku meresponi salah. Hidup saya gak benar. Saya melakukan semua dosa, name it. Dari mulai kejadian Pak Wahyu, aku pernah lakukan semua dosa. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya mau lahir anak saya yang ketiga, 4. Anak saya lahir mau keempat, itu saya stres luar biasa. Itu anak kata dokter kalau lahir cacat. Dan kenapa makanya saya stres? Karena suamiku masuk penjara karena narkoba. Masuk 8 bulan. Jadi bayangkan hamil 3 bulan, suami masuk penjara. Dan waktu mau melahirkan,
tidak ada uang untuk melahirkan. Jadi bayangkan, saya kebetulan punya ada gelang 50 gram, itulah yang saya gadaikan ke Pegadaian. Dulu saya ratu Pegadaian. Untuk apapun saya menggadaikan. Mobil STNK mobil saya pegadaikan demi untuk bisa hidup. Nah itu saya pernah ada di sana. Ingat, kalau Tuhan lagi proses memang, jangan pernah minta tolong orang, biar Tuhan yang campur tangan. Itu saya alamin. Nah, saya ngomong apa sih gara-gara ini? Sampai aku lupa. Kenapa saya ngomong ini tadi? Kenapa? Siapa tahu? Tadi saya ngomong tentang apa nih? Apa? Apa? Rata-rata, betul. Nah, yes, betul sayang, thank you ya. Tuhan mau bawa kamu lebih lagi nanti ya, oke cantik. Nah, waktu itu saya akhirnya dalam keadaan stres, saya mau bunuh diri waktu mau melahirkan. Karena terus terang anak kata dokter cacat, karena kebanyakan obat dikasih masuk. Dan saya tidak punya uang untuk melahirkan, mesti gadaikan dulu. Dan dalam keadaan suami di penjara. Gak ada yang bagus tentang hidup saya, aku pengen mati, pengen bunuh diri. Nah aku seorang hamba Tuhan datang. Hamba Tuhan tuh hanya datang kasih satu ayat mas saya. Ibu Indri, engkau orang pilihan Tuhan, engkau berharga. Yesaya 43:4a, itu ayat emas saya. Engkau berharga, engkau mulia, Tuhan mengasihi engkau. Saya masih nego, saya bilang mana mungkin saya berharga, mana mungkin saya orang pilihan Tuhan. Buktinya suami di penjara, anak lahir cacat, uang gak ada. Apalagi yang saya bisa andalkan. Tapi dia tetap bilang, Bu Indri, engkau dipilih oleh Tuhan. Saya sangat tahu itu engkau orang pilihan Tuhan. Tuhan mau pakai hidupmu besar. Saya bilang mana mungkin. Tapi akhirnya karena ini pendeta terus ngomong berkali-kali dan saya udah pusing. Akhirnya saya bilang oke lah, saya percaya saya orang pilihan Tuhan. Tapi aku hanya minta satu syarat, sombong. Udah hancur hidupnya, sok ngejago lagi. Maka tempat ini jangan suka ngejago ya. Tapi saya bilang ini, kalau betul aku orang pilihan Tuhan, kalau betul aku berharga di mata Tuhan, saya hanya minta tanda. Satu, anak saya lahir normal, aku akan banting setir ikut Tuhan seumur hidup saya. Itu saya punya janji. Dan ternyata janji si tukang jahat seperti ini, si pendosa seperti ini, si orang yang dosanya merah seperti kemeja seperti ini, Tuhan tetap perhitungkan. Anak saya lahir normal. Yang tadi kata cacat, kata dokter itu lahir normal. Dan bukan hanya normal. Sekarang usia 25 tahun, tinggi 175, langsing, sekolah di London, ambil S2. Yang mau ngelamar silakan isi formulir. Tuhan bisa ubahkan. Dan sejak itu saya ambil keputusan aku ikut Tuhan. Saya tidak pernah ngebayangkan saya jadi seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak. Karena saya tidak pernah sekolah teologi. Hanya karena kasih karunia Tuhan saya bisa 25 tahun melayani sampai hari ini. Nah mulailah sejak itu saya bilang saya mau ikut Tuhan. Nah belum tahu saya tentang pelayanan tapi saya hanya mau ikut Tuhan. Setiap saya dengar firman, saya masih ingat setiap dengar firman saya duduk paling belakang. Karena apa? Saya takut tertuduh dengan masa lalu saya. Tapi setiap hamba Tuhan ngomong firman, itu firman adalah Allah sendiri loh bapak-bapak ibu-ibu. Jangan pernah bilang firman itu adalah firman. No, firman adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman dan firman adalah Allah sendiri. Setiap firman itu pas dengan saya. Respon saya, amin, amin, itu aku mau berubah. Setiap saya pulang, lipstick saya pindah ke sini, bulu mata saya pindah ke sini. Dan saya mukanya kayak gendruwo. Karena aku nangis, aku menjerit, karena aku merasakan hadirat Tuhan. Responmu menentukan loh. Kalau engkau antusias, jangan datar. Jangan datar sama firman. Kalau memang itu meneguhkan engkau, amin, amin, amin. Pas Ustaz Hetting datang ke Indonesia, datang ke Medan, di Parede Hall, tempat ayah saya. Itu kurang lebih ada 12.000 kapasitas. Itu orang semuanya datang, saya ada di sana. Waktu dia hanya berkata, siapa, aku udah tahu ini altar call. Saya datang dari belakang. Orang-orang altar cuma berdiri nangis begini, saya tiar. Orang Medan bawa di sana, dan banyak orang Batak. Dia bilang pasti ini anak si Pardede, berarti penjahat kelas besar. Aku tidak peduli. Karena aku mau mengalami Tuhan. Percayalah, responmu yang tidak datar membuat Tuhan disenangkan. Respon. Bodoh amat apa kata dunia, betul? Barak datar. Tapi Deborah, apakah Deborah down? Apakah Deborah kecewa? Mungkin suamimu sampai hari ini masih belum berubah. Istrimu belum berubah, anak belum berubah. Jangan engkau ikut juga datar. Tetap engkau semangat. Karena orang pilihan Tuhan tidak akan gampang terpengaruh. Amin. Suami saya baru bertobat 17 tahun. 17 tahun. Cari Pak Ari dulu paling gampang. Hanya cuma 3 tempat. Kalau nggak di penjara karena berantem sama polisi, atau tabrakan masuk rumah sakit, atau di rumah ceweknya lagi pacaran. Itu betul. Nanti kapan-kapan Pak Ari saya ajak kemari. Nah, kalau misalnya sekarang engkau dalam keadaan seperti ini, engkau langsung menyerah. Engkau langsung bilang, percuma aku ikut Tuhan, percuma aku pelayanan Tuhan, percuma aku bertobat, mana suamiku nggak berubah. Mungkin hari ini, dua-dua kami terhilang di sini. Tapi kalau orang pilihan Tuhan itu tidak akan gampang menyerah. Oke, Barak tidak respon, Deborah tetap respon.
Makanya dia bisa sampai finishing well. Hari-hari ini, walaupun suami belum berubah, anak belum berubah, ekonomi belum berubah, tetap engkau cari Tuhan dengan segenap hati. Optimis, perkatakan aku pasti menang, aku pasti bisa, Tuhan pasti tolong. Dan terjadi sesuai dengan perkataan. Yes, itu orang pilihan Tuhan. Nah, dikatakan tadi di sini. Yang pertama adalah apa? Sadari siapa dirimu. Yang kedua dikatakan adalah apa? Antusias. Kalaupun mungkin ada respon yang tidak sesuai dengan kau harapkan dari orang-orang yang kau kasih, yang kau ajak, tetap engkau antusias, betul? Nah, dikatakan di sini yang berikutnya adalah apa? Ya. Tadi saya katakan, kalau engkau jual mahal, Tuhan bisa pakai siapa? Buka Matius 3:9. Jangan anggap enteng loh. Di tempat ini kita orang pilihan Tuhan, kita sok jual mahal, Tuhan bisa pakai yang lain. Matius 3:9, ayo kita lihat. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata padamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Wow. Kalau engkau sok jual mahal, engkau datar, Tuhan bisa pakai yang lain loh. Waktu Barak sok jual mahal, Tuhan pakai Yael. Yael itu perempuan yang gak diperhitungkan. Harusnya namanya gak ada di Alkitab. Tapi karena dia respon, Tuhan pakai dia. Waktu Yudas banyak tingkah, sok jual mahal, banyak ngeles, Tuhan pakai Matias. Akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang mau respon. Bukan orang kaya, bukan orang pintar, bukan orang hebat. Tapi orang yang mau berkata, aku mau kau pakai Tuhan sebagai orang pilihan. Amin. Lihat. Gara-gara Barak nolak, namanya hilang. Maka jangan sok jual mahal. Ayo bilang kanan kiri, lu jangan sok jual mahal sama Tuhan. Bilang ayo. Ayo bilang, jangan bilang sama saya. Nanti diajak sama Pak Sam. Ayo Ci, ayo kok ikut terlibat dalam pelayanan. Aduh, saya belum bisa. Betul? Karena Tuhan mau pakai setiap kita. Jangan kayak Barak, datar. Jangan kayak Barak, gimana nanti. Jangan kayak Barak, banyak jual mahal. Jangan kayak Barak, banyak syarat. Siapa kita sampai banyak syarat? Yesus gak pakai syarat loh mengasihi kita. Nanti kita akan merayakan Paskah. Dia mati untuk kita tanpa ada syarat bahwa engkau harus seperti ini dulu. Dia terima kita apa adanya. Tapi kita pakai syarat ikut Tuhan. Enggak seperti itu, betul? Nah, pertanyaan sekarang adalah apa? Ya, kalau kita lihat di Alkitab, waktu Tuhan mau tolong hamba Tuhan yang kekeringan, Elia, Tuhan pakai apa? Ayam jago, betul? Bukan, apa? Burung gagak, betul? Kenapa Tuhan pakai burung gagak? Siapa tahu? Siapa yang tahu Kusyah berani boleh bawa pulang speaker, tapi tanggung jawab sama Pak Sam. Kenapa Tuhan pakai burung gagak waktu menolong hamba Tuhan yang kekeringan, waktu ada krismon? Tahu kenapa? Karena hamba Tuhan itu, karena gagak itu dia mau berbagi. Tapi orang Kristen banyak yang medit. Halo? Dari mana ketahuan medit? Kasih persembahan. Yang keluar nanti semua monyet. Tapi kalau makan nanti dibawa di TP, gila, samsan 10 porsi. Maka gak heran penyakitan. Orang pelit dari mana ketahuan? Gampang ngelihatnya. Diajak makan, pesan paling banyak, habis pas bayar pulang masuk kamar mandi, lama keluarnya. Nanti pas mau dibayar sama temannya, jangan kok, jangan Ci, aduh jangan. Dari mana tahu orang pelit? Senyum susah. Mukanya tegang, udah muka pas-pasan gak mau senyum lagi. Halo, kalau Sophie Lajo gak senyum, itu masih cantik. Ini udah muka kita pas-pasan. Halo, mana anak muda sini angkat tangan? Anak muda yang jomblo, angkat tangan. Tahu gak kenapa gak laku? Muka kita gak pernah senyum. Coba kalau yang pas-pasan mukanya tapi senyum, enak. Betul, seperti landasan kapal terbang. Beda loh. Banyak kapal terbang nanti yang akan mendarat. Betul, tapi ini jutek. Ngakunya mengasihi Tuhan, tapi jutek. Gak bisa. Yesus kenapa maka suka orang berbondong-bondong? Mukanya teduh. Kalau muka Yesus begini gimana kira-kira? Gak mungkin orang mau dekat dengan dia, betul? Makanya pekerja-pekerja juga jangan jutek mukanya. Coba bapak-bapak lihat kanan kiri. Ini semua mukanya muka angel semua saya lihat, betul? Betul. Karena kadang-kadang gereja mukanya jutek. Kalau kita jutek bagaimana jemaat mau datang kemari? Yang tadinya sakit, itu mati langsung. Tapi kalau misalnya sekarang pengerjanya itu ramah, betul? Wah, itu mah yang orang sakit kanker sembuh di sini, Bu. Betul. Dikatakan tadi adalah apa? Yang keberapa tadi saya ngomong? Saya udah agak lupa-lupa ini, bahaya ya. Dikatakan tadi adalah, pertama adalah burung gagak. Kedua, kenapa Tuhan pakai ayam jago? Untuk menegur hamba Tuhan selevel Petrus. Petrus orang kedua loh. Tangan kanan, wakil gembala.
Kenapa nggak dipakai Billy Graham misalnya? Kenapa nggak dipakai hamba Tuhan besar? Kenapa pakai ayam jago? Kok, 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 kok. Tahu kenapa? Karena hamba Tuhannya kurang urapan. Banyak kompromi, maka Tuhan pakai ayam jago. Hari-hari ini jangan main-main. Kalau kita tidak meresponi jadi orang pilihan Tuhan, Tuhan bisa pakai binatang sekalipun. Halo? Halo? Ada manusia di sini? Tuhan pakai. Satu lagi. Kenapa Tuhan pakai untuk menolong hamba Tuhan Yunus? Itu ikan besar. Siapa tahu? Saya boleh dapat, boleh bawa. Ini, dia punya screen-nya. Kenapa pakai ikan besar? Menolong Yunus yang sudah hampir mati kelelep 3 hari di laut. Tahu kenapa? Karena ikan besar. Waktu Tuhan bilang makan tuh si Yunus. Bop. Waktu Tuhan bilang muntahkan si Yunus. Bleh. Ikan aja gak menunda-nunda. Orang Kristen banyak menunda. Kalau kita masih suka menunda, ngakunya kita orang pilihan Tuhan. Jangan salahkan ikan Tuhan pakai. Kalau kita masih hitung-hitungan pakai kalkulator, pelitnya luar biasa. Pekerjaan ke Tuhan apa gak butuh dana? Ya perlulah. Gak ada pesan sponsor dari Pak Sam ya. Ini apa gak dibayar sewanya? Halo, ini apa gak divakum? Untuk memvakum perlu listrik gak? Ini sound system apa gak perlu dibeli? Waktu engkau diberkati di sini, berkati tempat ini. Yes. Itu namanya orang pilihan Tuhan. Dia mau berbagi, betul? Nah dikatakan tadi, jangan kita sok jual mahal, jangan kita terlalu banyak perhitungan, betul? Nah, sekarang kita lihat pertanyaan, kenapa bisa Barak kandas? Kenapa bisa Deborah berhasil? Pasti ada reason, karena ada 5 penyebabnya. Yang pasti karena Barak tidak tahu apa arti kekristenan sebenarnya. Kalau engkau tidak tahu apa arti kekristenan sebenarnya, engkau akan tumbang seperti Barak. Tapi kalau engkau tahu arti kekristenan, engkau akan bisa bertahan seperti Deborah. Yang pertama, hidup adalah apa? Kekristenan bicara tentang hidup adalah peperangan. Nggak ada yang mengatakan kekristenan hidupnya happy, yay, happy, yay. No, peperangan. Mana buktinya? Buka Efesus. Mana buktinya peperangan? Ini berkata adalah Rasul Paulus, rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mari kita buka Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat dan tetap berdiri. Sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan letakkan senjata, bukan genjatan senjata, tapi ambil senjata siap untuk menyerang. Apa peperangan kita? Peperangan kita bukan melawan Amalek, bukan melawan Filistin, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Apa yang harus kita perangi? Makanya harus perang sama dengan berjaga-jaga. Apa yang perlu kita jaga? Jaga tuh hatimu. Kalau engkau berkata orang pilihan Tuhan, engkau tidak jaga hati. Masih cemburu, masih sakit hati, masih kepahitan, masih tawar hati, masih iri hati. Enggak mungkin jadi orang pilihan Tuhan, makanya kalah perang. Halo? Ada di sini masih menyimpan sakit hati? Karena kelihatan dari wajahnya. Orang yang kepahitan itu wajahnya bisa kelihatan. Memang dia bisa senyum, tapi senyumnya kayak kuda Nil. Gini senyumnya. Tapi kalau orang yang sudah melepaskan pengampunan. Perang artinya berjaga-jaga. Yang kau jaga tuh hatimu, bukan hati orang. Jangan urus orang punya hati, urus hati kita. Kau izinkan kau sakit hati, engkau luka, engkau tawar. Engkau yang rugi sendiri, kalah kita. Dulu saya menyimpan sakit hati dengan suami saya 7 tahun. Rugi. Kenapa? Karena Pak Ari pernah selingkuh. Siapa sih manusia yang gak pernah lakukan dosa? Saya mau tanya, siapa di sini yang gak pernah dikecewakan? Angkat tangan. Siapa di sini pernah dikecewakan? Angkat tangan. Siapa ngerti bahasa Indonesia? Angkat tangan. Saya sakit hati dengan Pak Ari. Sakitnya hati ini. Siapa kita sih sok-sok merasa diri kita gak boleh disakitin? Yesus kurang apa sering kita sakitin? Kita lukai, kita salibkan Tuhan berkali-kali melalui hidup kita. Ngakunya kita mengasihi Tuhan, ngakunya kita mengangkat tangan, tapi kita salibkan Tuhan. Mungkin kita suka bohong, mungkin suka tipu, mungkin kita suka melakukan hal yang tidak baik. Suami saya salah, betul salah. Tapi apa dia gak mendapatkan kesempatan untuk pengampunan? Harus. Karena kalau aku diampuni oleh Tuhan, aku pun harus mengampuni suamiku. Yes, tepuk tangan. Si bapak tanda tepuk tangan, berarti mana istrinya? Betul. Hei istri, ampunin tuh bapaknya. Betul. Karena waktu kita mengasihi, tapi gak bisa Bu Indi, terlalu sakit. Kau udah kalah perang. Orang pilihan Tuhan gak akan mungkin. Kalau engkau tahu arti kekristenan, engkau siap perang. Perang bicara tentang berjaga-jaga, jaga tuh hati. Yang kedua, jaga mulutmu.
Kalau mulutnya ember, sompral, tukang gosip, tukang nuduh, tukang nyalahkan, tukang suka menjudge. Bukan orang pilihan Tuhan. Engkau sudah kalah karena perkataan kita yang kita pertanggungjawabkan nanti di surga. Apa yang kau perkatakan itu Tuhan perhitungkan semuanya. Orang pilihan Tuhan perkataan yang membangun, menguatkan, menjegarkan. Bukan menghancurkan, bukan. Maka istri-istri sini yang jutek, saya bisa lihat loh mukanya. Makanya kenapa suamimu dengan si Elsya di luar sana. Karena Elsya selalu bilang, Mas. Tapi istri kalau pulang dari mana aja loh. Ngapain aja loh. Selingkuh lagi loh ya. Kalau engkau berkata seperti itu, engkau sudah kalah perang. Waktu suami saya kalau gak pulang tuh bukan 1 jam 2 jam loh. Seminggu gak pulang. Waktu dia pas pulang dia cuma sehari pun. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Minimal suamiku cuma 6 hari lagi di luar. Besoknya 2 hari di rumah. Terima kasih Tuhan, 5 hari lagi dia di luar. Sampai akhirnya sekarang kalian boleh pelayanan bersama-sama. Sama Tuhan terlalu gampang. Karena Tuhan udah bilang, kusediakan anakku menu yang luar biasa. Menu pemulihan keluarga, menu kesehatan, menu berkat. Sama Tuhan terlalu gampang. Menunya komplit dan tidak habis-habisnya berkat Tuhan. Di Ratapan 3, dikatakan ayat 2 dan 3. Tidak habis-habisnya berkatku, baru setiap hari. Stok Tuhan gak pernah habis. Maka jangan takut orang yang ambil stok Tuhan. Setiap kita mendapatkan stok Tuhan. Apa yang perlu kau jaga? Mata tuh dijaga. Mana bapak-bapak sini? Tapi sekarang ternyata yang selingkuh bukan bapak-bapak aja ya Pak. Ibu-ibu kurang ajar sekarang. Dan yang luar biasa, udah tua, masih hidup, sadar diri lagi, betul? Betul. Halo, jaga tuh mata. Termasuk kalau belanja, jangan semua dibeliin. Lihat kondisi kredit card suamimu, jangan semua digesek. Kayak gosokan. Betul. Waktu engkau jaga matamu, engkau sudah menang dalam peperangan. Jaga mulut, jaga telinga. Jangan semua didengar. Kalau engkau dengar orang berkata, nggak mungkin lo bisa, pasti lo hancur. Laki lo kagak berubah, lihat aja. Mumpung lo muda, kawin aja lagi. Halo, jaga dari pendengaran yang sia-sia. Karena iman timbul dari pendengaran. Daripada kau dengar perkataan dunia, dengar perkataan firman. Banyak menyembah, karena iman timbul dari apa yang kau dengar. Amin. Semua orang bilang suamiku gak mungkin berubah. Karena sejak umur 3 tahun dia sudah tahu minuman keras. Gak mungkin bisa sembuh. Tapi aku sangat percaya bahwa suamiku pasti akan Tuhan tolong. Setiap saya pelayanan 17 tahun loh. Setiap saya naik mimbar, satu saat aku dan suami melayani bersama-sama. It happened after 17 years later. Orang pilihan Tuhan, menunggu waktunya Tuhan, dia tetap kuat, tegar, dan bisa jadi berkat. Itu bedanya. Bukan langsung dijawab Tuhan, no. 13 tahun ekonomi saya baru dipulihkan oleh Tuhan. Saya pernah pakai WC jongkok. Anak saya naik turun angkot. Tiap tanggal 10 ditagih, surat uang sekolah belum bayar. Anaknya Indri namanya Diani, Randy. Ditulis loh. Waktu saya masukkan anak saya ke kedokteran 2. Dari mana duit saya? Saya nggak punya uang. Saya datang kepada ketua yayasan, Pak, saya nggak punya uang. Boleh nggak saya cicil, Pak? Akhirnya 2 anak kedokteran selesai dan sekarang mereka ambil spesialis. Semua lulus. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Walaupun engkau, yes. Karena dikatakan peperangan. Yang kedua, hidup adalah apa? Kesempatan. Dari peperangan yang kau hadapi, di sana ada kesempatan yang luar biasa Tuhan sediakan bagimu. Kalau Yusuf nggak masuk penjara, nggak akan pernah jadi orang kedua di Firaun. Kalau Ishak nggak diberikan pada Abraham, nggak mungkin Abraham jadi bapak segala bangsa. Jangan marah pada proses. Makanya ikut Tuhan, jangan hanya cari firman yang seperti ini. Oe. Jangan hanya cari firman yang enak di telinga. Sometimes firman yang kau dengar tuh menusuk kita punya hati loh. Aduh gak enak banget. Karena Tuhan sayang. Karena Tuhan katakan aku menegur dan mengajar orang yang kukasihi. Kalau engkau ditegur firman hari ini, karena Tuhan sayang sama kita. Karena kita orang pilihan Tuhan. Karena waktu Tuhan gak ngomong, kita anak gampang. Mau menjadi anak gampang atau anak sayangan? Artinya siap untuk mendengarkan koreksi, betul? Koreksi itu bukan kejahatan. Koreksi itu untuk buat kita bertumbuh. Saya kalau gak dikoreksi Tuhan, gak mungkin aku ada hari ini sini. Yang ketiga, hidup adalah apa? Hidup adalah sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Tapi semua akan habis. Saya mau tanya, kalau kita mati kira-kira bisa kita bawa gak semua hartanya? Abang saya kemarin meninggal 2 tahun yang lalu.
Dia seorang yang diberkati Tuhan, gubernur Sumatera Utara. Nggak bisa bawa hartanya satu pun. Malahan waktu dia pakai sepatu mahal, istrinya bilang apa? Buka tuh sepatu takut dicuri. Kebangetan tuh istri ya, betul ya? Yes, nggak bisa bawa apa-apa. Waktu ayah saya meninggal, itu ditinggalkan semuanya, dia punya aset. Satu pun nggak bisa dibawa sama dia. Artinya hidup ini cuma sementara. Kita warga negara kerajaan Allah. Maka jangan bertahan di sini. Jangan hanya pikirkan all about dunia. Kita harus akan kembali kepada Bapa. Kalau engkau sadar hidup kekristenan adalah sementara, engkau tidak akan ngotot di dunia ini. Amin. Pertama, hidup adalah peperangan. Kedua, hidup adalah sementara. Ketiga, hidup adalah apa? Ngerti gak saya omongin dari tadi? Hidup adalah apa? Hidup adalah kesempatan. Melalui masalahmu. Siapa dikatakan tadi? Petrus ya. Petrus dengan mengalami sekarang hal yang tidak mudah, orang bisa mengenal Yesus. Paulus melalui masuk penjara, keluar masuk penjara, didera, dia mengalami kapal karam. Dunia tahu tentang Yesus. Artinya apa? Masalah itu bukan masalah bagi orang pilihan Tuhan. Masalah untuk buka pintu berkat di depan sana. Karena Abraham tidak akan pernah menjadi bapak orang percaya kalau dia nggak serahkan Ishak anaknya. Jadi jangan mimpi engkau berkata, pakailah hidupku besar Tuhan. Tapi engkau tidak mau mengalami proses. Nggak bisa. Karena memang hidup adalah peperangan. Yang keempat, hidup adalah apa? Hidup adalah visioner. Seorang pilihan Tuhan, dia pasti punya visi. Engkau menikah dengan pasanganmu, mana suami istri sini? Ibu, namanya siapa? Dengan bapak, namanya siapa? Pak Susanto dan Ibu Susanti. Waktu Bapak mau menikah dengan Ibu, apa tujuan Bapak? Pasti ingin membangun keluarga yang seperti maunya Tuhan, betul? Harus punya tujuan hidup. Kalau engkau jadi orang Kristen, kalau engkau sebagai rumah tangga, kalau engkau sebagai hamba Tuhan gak punya visi, kita tidak akan bisa maksimal dalam hidup ini. Kita ini Kristen Raja Wali loh. Tahu Raja Wali? Burung elang, suami saya punya elang. Elangnya ada 3. Betul? Itu kalau burung elang Raja Wali, itu jarak pandang dia 1,5 kilometer loh. Makanya ikan dalam laut bisa dia lihat loh. Anak-anak Tuhan harusnya punya visi ke depan sana. Aku pasti akan Tuhan pakai. Hidupku akan menjadi berkat dalam Tuhan. Makanya beda. Kalau saya gak punya visi, saya gak akan nyampe ke Surabaya loh. Saya dari Bandung. Kemarin saya berangkat dari Bandung. Nyampe ke Wus. Dari Wus saya naik ke Halim. Dari Halim saya datang ke sini. Dijemput sama Ibu Ira, masuk ke kemana? Ke TP, ke mana hotel di Four Seasons. Baru nyampe ke sini. Ada tujuannya. Tapi kalau engkau hanya Kristen jalan-jalan, makanya gak heran hidupmu gak jadi berkat. Ya gimana nantilah. Ya yang penting asal hidup aja lah. Ya yang penting asal makan aja. No, harus punya visi. Karena Yesus juga datang ke dunia ini punya visi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan selamat. Jelas ada visinya. Kita harus punya visi. Visi bukan hanya milik pendeta. Setiap anak Tuhan yang punya visi akan beda hidupnya. Mantap bisnisnya. Waktu engkau diberkati Tuhan, pakai bisnisku. Melalui bisnisku ini akan banyak pegawai-pegawai, orang-orang sekitar akan jadi berkat. Pasti akan diberkati Tuhan luar biasa. Tapi kalau visimu hanya cuma untuk all about me, kita bukan orang pilihan Tuhan dengan sikap yang benar. Amin. Dan yang terakhir, orang pilihan Tuhan pasti itu menjadi dampak. Nggak pernah orang pilihan Tuhan nggak jadi dampak hidupnya. Harus jadi garam. Saya mau tanya, garam kalau udah nggak asin dibuang, diinjak-injak tuh. Sudahkah kita jadi dampak dalam hidup ini? Dampak nggak harus jadi pendeta, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi dimanapun kau berada, dalam bisnismu, sudahkah pegawaimu ada mengalami sejahtera? Dalam rumah tanggamu, sudahkah papa bapak bilang, I'm so lucky saya menikah dengan engkau. I'm so lucky punya orang tua seperti papa mama. Atau I'm so unlucky punya engkau dalam hidupku. Orang yang punya dampak itu pasti disukai. Makanya orang suka dekat dengan kita. Karena kok beda ya dekat dengan dia ya. Ada kekuatan, ada penghiburan, kata-katanya juga mantep. Dan dia juga gak gampang terima gosip. Nah suami-suami saya mau tanya. Waktu engkau melihat istrimu bagaimana? Istri yang berdampak atau istri yang menyebalkan? Karena bisa kelihatan, suami yang gak betah di rumah karena istrinya menyebalkan. Tapi kalau istri yang betul-betul bisa bawa keteduhan, kata-katanya selalu tidak menghakimin. Nggak mungkin suaminya nggak pulang. Anak-anak yang punya orang tua yang nggak selalu ribut, pasti anak-anak betah di rumah. Tapi kenapa anak-anak nggak betah di rumah? Mama papa ribut melulu. Ngomongnya orang pilihan Tuhan, tapi mulutnya tidak bisa dijaga. Nggak seperti itu. Maka hari ini mari ambil keputusan.
Nanti kalau kita mati, mungkin kita akan, orang keluarga kita akan cerita tentang kita, betul? Kira-kira hanya ada 2 buku tentang kehidupan. Setiap orang punya autobiografi, bukan hanya Musa yang punya autobiografi, bukan hanya Billy Graham yang punya autobiografi, bukan hanya Warren Buffett yang punya autobiografi, bukan hanya Elon Musk yang punya autobiografi. Kita juga punya. Kira-kira kalau engkau menceritakan pada keluargamu nanti, kira-kira yang kau ceritakan apa? Mama papa sebel sama itu orang? Atau kecewa? Atau kurang ajar, saya ditipu terus? Kira-kira anak kita yang baca buku seperti ini, suka nggak lihat buku coret-coretan? Pasti dibuang, betul? Tapi kalau engkau ceritakan kepada keturunanmu tentang buku kehidupanmu yang penuh dengan kasih Yesus. Tuhan baik banget loh. Tuhan tolong loh. Tuhan gak pernah biarkan kita. Kok bisa mama mengampuni papa? Kan Tuhan sudah mengampuni kita. Kok bisa papa ngampunin partner papa yang begitu jahatnya, yang sudah mengkhianatin? Tuhan pasti tolong kita. Waktu mereka melihat ada, dia buka lembaran kita, setiap dia buka lembaran kita ada all about love. All about love, all about love. Kira-kira bagaimana respon keturunan kita? Wow. Orang-orang pilihan Tuhan pasti buku kehidupannya disukai orang. Karena dia boleh menjaga pikirannya, menjaga mulutnya, menjaga hatinya. Dia boleh tahu sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Dia boleh sadar bahwa kesempatan dalam hidup ini jangan disia-siakan. Dia boleh sadar bahwa hidup ini harus berdampak. Dan dia boleh sadar bahwa setiap orang harus punya tujuan hidup dalam Tuhan. Ambil keputusan hari ini. Mau Barak atau Deborah? Hanya ada 2. Hanya ada 2 golongan orang Kristen. Bukan masalah GBI, GBT. No. Respon menghadapin panggilan Tuhan. Kita mau seperti Barak? Siap Tuhan? Atau ya tergantung ya. Kalau engkau masih tergantung, masih banyak syarat ikut Tuhan, masih jual mahal ikut Tuhan, jangan salahkan. Nama Barak hilang dari kehidupan loh. Tapi nama Deborah masuk. Bahkan banyak orang-orang melahirkan anak namanya Deborah, betul. Kenapa? Karena Deborah adalah pahlawan gagah berani. Deborah adalah seorang nabiah. Deborah adalah istri Lapidot. Deborah adalah pilihan Tuhan. Mau yang mana engkau? Barak atau Deborah? Tuhan berkati. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya undang pemusik. Saya undang pemusik. Semua diberkatin? Kalau saya terus terang, Tuhan, aku pernah menjadi orang yang mempermalukan engkau. Tapi Tuhan bilang, anakku, aku tetap memberikan kesempatan. Kalau engkau mau menjadi orang pilihanku, pintu surga tetap terbuka. Sampai hari ini, pintu kasih karunia masih terbuka untuk kita. Tinggal tergantung kita. Kita katakan, aku mau menjadi orang pilihanmu Tuhan, yang meresponi dengan sikap yang benar. Atau, aku biasa-biasa aja Tuhan. Cari yang lain aja, jangan saya. Tuhan berkatin. Saya undang kita berdiri semuanya. Kasih Tuhan Yesus yang baik. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Jadilah orang-orang pilihan Tuhan dengan respon yang benar. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Yes. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata
Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan tinggal di comfort zone. Kita berkata, kan yang penting saya gereja. Yang penting kan saya masih pelayanan. Yang penting saya baca Alkitab. Yang penting saya kan ikut doa. Betul. Tapi kalau kita hanya terfokus pada kegiatan kita, tanpa sadar siapa diri kita, akan berbeda loh. Responi pilihan Tuhan. Karena orang pilihan Tuhan tuh akan berbeda. Dia akan menikmati semua menu kerajaan Allah. Jangan jadi penonton. Kristen penonton tuh gak happy. Kita hanya lihat orang diberkati. Kok gua enggak? Orang dipromosikan. Kok gua begini? Orang rumah tangganya rukun. Kok aku gak ngalamin? Bukan Tuhan pilih kasih. Mungkin respon kita selama ini seperti Barak. Kita banyak jual mahal. Kita banyak pakai syarat. Kita banyak mau ini dan itu. Belajarlah seperti seorang Maria. Agak pelan musiknya. Maria, seorang perempuan desa. Yusuf, seorang tukang kayu biasa. Tapi waktu Tuhan pilih mereka menjadi ayah dan ibu Yesus di dunia ini, mereka gak banyak cincong. Kehendakmu lah yang jadi Tuhan. Maria jelas perawan desa, gak ngerti apa-apa, disuruh punya anak padahal belum menikah. Dia gak pakai kali-kalian, gak pakai kalkulator. Kalau engkau pakai hitung-hitungan, pakai logika, gak akan bisa meresponi dengan benar. Pokoknya gimana Tuhan aja, suka-suka Tuhan aja. Akan beda hidup kita. Makanya kenapa Tuhan pilih Yusuf? Karena Yusuf orangnya tulus. Maka jangan nehnik sama Tuhan. Tahu nehnik? Ada maunya. Karena muka yang ada maunya saya bisa lihat dari sini. Gue dapat apa? Terus gue dapat apa? Halo, gak usah dapat apa-apapun. Tuhan udah terlalu baik sama kita. Kita selamat bukan karena kita. Kita dikuduskan bukan karena kita. Kita dibenarkan bukan karena kita. Karena dia mati di kayu salib. Hari ini ambil keputusan. Karena beda. Dulu saya waktu pilihan si jahat, hidup saya amburadul. Hancur. Tidak ada damai sejahtera. Rumah tangga ribut terus. Anak-anak bermasalah semua. Aku sakit penyakit sampai koma dibawa ke Singapura. Enggak ada yang bagus hidup saya. Tapi sudah aku jadi orang pilihan Tuhan. Memang ada peperangan, jelas. Emang hati ini gak bisa disakitin? Bisa lah. Emang hati ini gak bisa dilukai? Bisa lah. Tapi engkau sudah jadi orang pilihan Tuhan. Roh Kudus akan memampukan kita untuk bisa mengampuni orang-orang yang jahat pada kita. Mulut kita pun gak lagi mulut yang menghakimin. Tapi mulut yang bilang Tuhan sayang. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti akan membebaskan. Beda. Makanya ada kesukaan, ada kelegaan, ada damai sejahtera. Dan sumber penyakit itu waktu engkau kecewa, marah, khawatir, takut. Itu sumber penyakit. Orang kenapa penyakit kanker payudara banyak? Salah satu penyebabnya adalah karena pikiran. Hari ini kalau engkau mau jadi orang pilihan Tuhan, responi seperti Deborah. Responi seperti Maria, responi seperti Yusuf. Enggak banyak pakai neko-neko. Mau Tuhan, terserah Tuhan saja. Amin. Siapa yang mau jadi orang pilihan Tuhan? Tuhanku di sini ada anak-anakmu Tuhan. Kami mau jadi orang pilihanmu Tuhan. Karena terlalu banyak kebaikan yang sudah Tuhan siapkan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Kami tidak takut dengan peperangan. Kami siap untuk berjaga-jaga tentang hati kami, tentang pikiran kami, tentang mulut kami, tentang pendengaran kami. Kami juga tahu bahwa hidup ini sementara. Kami juga tahu Bapak bahwa hidup ini harus ada visi. Kami juga tahu Bapak bahwa hidup ini harus berdampak. Pakai jemaatmu dari GSJS Tunjungan Plaza, melalui hidup mereka, melalui bisnis mereka, melalui keluarga mereka, melalui apapun yang mereka lakukan, orang boleh melihat ini orang-orang pilihan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Satu lagi ya. Kemarin ini Tuhan bicara banyak sama saya. Saya sakit itu waktu 2 tahun yang lalu, itu kena saya punya paru-paru, itu jamur. Saya belum ngerti. Tapi kemarin waktu saya pulang dari luar, saya pulang langsung pelayanan ke Lampung, langsung ke Medan, saya kena lagi gak bisa bernafas. Masalah paru-paru lagi. Tuhan ngomong sama saya mau lakukan perkara besar dengan engkau, tapi aku mau kau turun dari pelayananmu. Saya cancel semua 100 pelayanan. Makanya sekarang hanya ketemu saya di hari Minggu, gak ketemu di hari biasa lagi. GSJS juga ada punya jadwal sama saya untuk doa malam 2, semua harus saya cancel. Kalau memang daripada Tuhan, gak usah pakai tanya. Terus nanti gantinya apa Tuhan? Gak usah. Percayalah Bapak yang baik, kalau menyuruh itu ada tanggung jawab Bapak yang baik. Makanya sekarang hari-hari ini saya banyak dalam hubungan dengan Tuhan. Dan saya ada Tuhan ingatkan, ada Tuhan bilang, kamu tulis ini untuk ke GSJS. Ada kurang lebih 22 kata, 22 kalimat. Nanti hanya pilih cuma 2 orang boleh ya?
Karena nggak mungkin saya pilih semua. Kalau nggak waktunya kita 3 hari 3 malam di sini. Karena Tuhan lagi kasih banyak saya marifat. Saya percaya bukan dari saya tapi dari Tuhan. Ya, nanti akan saya pilih 2 orang. Nanti kamu boleh pilih nomor. Nanti nomormu itu apapun, kalau memang itu betul, saya akan doakan. Karena saya percaya kalau Tuhan mau pakai setiap orang, kalau Tuhan mau bela setiap orang, kalau Tuhan mau kasih jalan setiap orang, pasti dengan cara yang bermacam ragam, ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bapak yang baju biru, saya udah lihat Bapak dari tadi, 1, 2, 3. Dengan Ibu ya, betul? Itu siapa yang di sampingnya? Tetangga? Oh istri. Bapak mau pilih nomor berapa dengan Ibu? Ada 1 sampai 22. Nomor 5, oke Pak. Nomor 5 dikatakan bingung. Bapak ada bingung saat ini? Bapak percaya, waktu kita bingung hanya kepada Tuhan Bapak datang. Tuhan, saya bingung memutuskan yang mana Tuhan. Biar Tuhan bicara kepada Bapak. Karena jawaban daripada Tuhan tidak akan pernah membingungkan. Amin. Bapak harus pilih. Dan kalau Bapak sudah pilih daripada Tuhan, itu pasti yang terbaik. Amin Pak. Namanya siapa? Bapak siapa? Pak Jeffrey. Ibunya? Ibu Weni. Weni, percaya Pak Jeffrey, walaupun engkau saat ini mungkin dalam keadaan tidak tahu memutuskan, sama Tuhan terlalu mudah untuk dapat jawabannya. Percaya dan jawaban dari Tuhan pasti yang terbaik. Satu lagi. Tuhan baik. Bapak yang pakai kacamata, Pak siapa namanya? Pak Waras. Pak, waktu lahir kenapa suka berantem mama papa? Saya percaya Bapak disayang oleh Tuhan. Bapak mau pilih nomor berapa? Nomor 2, oke. Nomor 2. Tuhan baik banget sama Bapak. Tuhan sayang sama Bapak. Bapak harus percaya ya. Dunia boleh gak sayang sama kita Pak. Tuhan sayang sama Bapak. Percaya, yes. Refnya sekali lagi.